welcome to my YouTube channel. Sebenarnya ini bukan video pertama sih, karena yang pertama tuh aku udah pernah upload kayak 2 tahun yang lalu, pas aku lagi jalan-jalan ke Lembongan kalau nggak salah. Nah, sebenarnya video kali ini sih aku cuma mau cerita-cerita aja, karena selama ini kan udah jarang banget aktif di YouTube, kayak kebanyakan bikinin konten kantor. Nah, kayak start mau mulai membuat YouTube buat diri sendiri. Sebenarnya YouTubeku ini nanti mostly akan banyak banget yang berhubungan dengan diriku sendiri, kayak jadi like my little diary. Jadi kayak activity-ku ngapain aja. As you know kan aku selama ini kerja di nightclub, cuman aku sejak corona itu kayak udah break. Kayak apa ya, kayak titik balik banget gitu corona tuh, kayak ternyata kita tuh bisa ngelakuin hal yang lain, nggak yang harus di comfort zone terus. Karena biasanya kalau yang udah kerja di suatu company gitu kan, udah yang ngerasa oh oke, gaji aku oke, kerjaan aku oke, wae kenapa aku harus keluar. Nah, kayak gitu gitulah comfort zone. Dan aku tuh sempat sempat ngerasain di posisi itu juga, kayak lingkunganku juga ya mostly yang di dunia malam, nightlife kayak gitu-gitu. Terus kayak yang corona tuh eh, bener-bener ngedistract banget sih, kayak yang oh oke, kayak aku bisa ngelakuin sesuatu yang di luar keahlianku biasanya. Nah, di YouTube aku kali ini aku mau cerita sedikit tentang how I start my small business. Jadi kemarin aku sempet sempet ini sebenarnya bukan bisnis pertamaku. Dulu aku udah sempat punya bisnis namanya Nasi Balap Po Ayun, dan itu tuh udah lumayan jalan banget. Tapi akhirnya keteteran karena aku ngerjain sendiri, berdua sih, cuma nama temanku doang. Dan kayak everyday kita tuh udah keluar kayak 50-an cup, 70 cup. Dan itu ternyata capek banget, parah capek banget. Dan dulu kan aku masih sama kerja, jadi kalian kalian bayangin ya, setiap aku nih kerja nih mulai dari jam 7 malam. 7 malam aku balik dari kantor tuh kayak jam 4 pagi. Everyday kayak gitu. Dan pas aku punya usaha nasi balap itu, aku setiap hari tuh kayak pulang kerja, lu kebayang dong gue yang agak-agak masih mabora, kadang mabora ya, kadang sadar, kadang tapi banyakan maboranya ya kan, kebanyakan tidak sadarnya. Ya bukannya nggak sadar sih, maksudnya yang kayak tipsi-tipsi gitu. Dan itu tuh kayak yang gue balik kerja jam 4. Jadi jam 4 antara sober nggak sober tuh gue mesti ke pasar, karena kan orderannya udah banyak nih. Terus nanti balik gue mesti motongin kacang. Kalian nanti googling sendiri nasi balap tuh kayak apa, kalian googling sendiri ntar. Nah, kayak gitu tuh aku doing every day. Terus kayak yang ada anjir, ini sih parah banget sih gue kalau harus kayak gini terus, kayak nggak kuat aja. Terus ditambahin waktu itu di kantor gue yang lama tuh eventnya tuh kayak hampir pack banget deh, penuh banget. Kayak dalam 1 minggu tuh gue cuma dapat libur kayak cuma 2 hari gitu. Eh, dan nasi balap ini harus kejar setiap hari, nggak ada liburnya. Event minggu pun gue masak, dan gue masak sendiri. Jadi setiap hari tuh gue kayak masak ayam bumbu yang buat nasi balap tuh 5 kilo everyday. Dan itu kayaknya kita harus take a break. Sayang banget sebenarnya, kalau mau dikembangin tuh oke banget, cuman kayaknya aku harus sangat amat belajar banyak kalau mau punya usaha di bidang makanan dengan kuantiti yang gede. Semua kan pasti kalau bisnis pasti maunya gede ya kan. Nah, terus kayak aku ada mikir, ya kalau kita laku terus, kayak mungkin kan sekarang lingkunganku lagi banyak ketemu orang. One day ya udah, ya gitulah, biasa kalau orang udah baru mulai small business gimana sih, kayak masih ada pikiran-pikiran negatif yang kadang membuat down diri sendiri ya nggak. Nah, terus tuh yang kayak udah deh, kayaknya gue nggak mampu nih kalau kayak gini terus. Terus akhirnya eh kita berhentikan lah nasi balap itu kan. Maybe mungkin kalau aku sudah cukup rezeki, aku akan membuka warungku sendiri itu ya.
siapa tahu kan. Nah, kali ini aku mau ngenalin my second small business, tapi bukan berhubungan sama makanan. Jadi aku tuh lagi nyoba bisnis namanya thrift online shop. Jadi aku ngejualin barang-barang yang actually tuh nggak habis dipakai orang. Itu bukan barang bekas dipakai orang, nggak juga, cuman itu kayak second. Kalau gue lebih amannya nyebutnya second stuff, karena itu kayak aku ngambil barang dari beberapa kota kayak Singapura, kayak gitu-gitu tuh berdua. Lu kebayang gak sih, setiap setiap ada barang yang dikasih tahu nih, ada barang baru nih yang mau dilelang kayak gitu-gitu kan. Itu kayak aku sama saudaraku tuh yang kebanyakan saudaraku sih. Jadi kita bagi tugas, saudaraku tuh yang milihin kayak bener-bener satu-satu, terus nggak ada cacat, nggak ada jamur, nggak ada apa ya, nggak bau, nggak, yang masih bener-bener layak pakai, brandnya bagus kayak gitu-gitu. Dan sekali belanja ini kan nggak bisa dikit ya, minim tuh kita ambil tuh kayak 50 sampai 100 helai baju. Lu kebayang nggak, dari siang terik tuh sampai sore lu gulung-gulung di kainnya kan. Kayak, dan kemarin aku sempet jadi adikku yang bagian milihin baju, terus aku tuh yang bagian promosi, karena base my job, base-nya dulu, dasarku dulu itu adalah marketing. So itu bukan hal yang aku nggak harus belajar lagi gitu loh, aku udah tahu. Jadi kayak digital marketing I'm not expert but I know, tapi aku harus belajar lagi sih. Jadi kayak kita udah bagi tugas, lu pokoknya yang milihin baju, nanti baju digulung-gulung gini-gini, nanti pokoknya sampai Jogja. Nah di Jogja nih jatah promosi, terus ngebuang ke marketplace, terus gimana packaging yang oke, stiker, packaging nyampe ke customer, terus inventory barang. Nah tugasku, pokoknya kita udah bagi-bagi tugas. Dan aku tidak mengira kalau tanggapan tanggapannya tuh oke banget ternyata. Jadi aku lumayan quite excited, karena kayak, ngerti gak sih kalau lu udah mulai bikin small business terus tiba-tiba peminatnya nggak, ternyata tidak se-oke yang kamu bayangin gitu. Nah ini kebalikannya, karena aku sudah berhenti dari pekerjaanku yang lama, terus kayak aku pengen harus ada usaha. Sebenarnya pengen break dulu nggak kerja, cuman gue pikir-pikir ngapain juga kan gue nganggur, nggak ngapa-ngapain, terus paling cuman bikin konten-konten YouTube. Nah aku tuh pengen kayak oke, I harus doing something. Terus kebetulan saudaraku ngasih ide nih, ayo cek bikin gini 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 gini. Dan aku bilang oke lah. Waktu itu oke-okenya tuh juga oke yang masih oke-oke 50-50%. Cuman setelah kita ngebikin medsosnya, terus kita ngebuka toko di marketplace-nya, terus terutama teman-teman terdekat ya, supportnya tuh luar biasa banget. Terus jadi kayak kita tuh kayak kepacu gitu loh. Ini sih sebelum ada sebulan sebenarnya, tapi gila sih, aku nggak bisa ngomong, animonya tuh keren banget. Gue nggak ngerti, tapi I love you semuanya. Orang-orang terdekat aku itu sangat amat mensupportku. Itu yang paling penting ketika kalian mau keluar dari comfort zone, support orang-orang terdekat. Karena kan pasti bakalan ada tuh yang ngomong, kamu nggak sayang apa, kerjaanmu kan udah lama, kamu udah hits, kamu udah lalalala. Tapi trust me, kamu nggak bakal nemu experience kalau kamu memperkaya diri sendiri, ngerti gak sih? Kalau kamu kerja sama orang nih yang kayak ini cuman bos lu doang, elunya ya so-so aja. Ya mungkin bisa kaya kalau gajinya memang bener-bener tinggi. Tapi biasanya kan kalau gaji tinggi ini keinginan juga, demand kita sendiri kan juga tinggi kan. Nah kayak gitu tuh, jadi kadang tuh kayak nggak nyantol. Tapi kalau kamu punya usaha sendiri, lu 1000 aja lu hitung beneran. Gue dikatain Cina, bodoh emang Cina gue mau ngapain ya kan. Tapi itu seru banget. Dan kayak kita tuh jadi punya target, at least aku sama saudaraku tuh kayak oke, ini kita bulan ini nih kan, kita mulai tuh di pertengahan bulan, sampai akhir bulan ini kita human trial. Apa aja yang kita kira-kira kurang, apa itu kita beresin nih.
Jadi bulan depan tuh kita harus bener-bener sudah rapi secara sistem, secara apa cara kerja, pembagian pembagian biaya operasional, overhead, semuanya tuh harus kayak bener-bener udah clear. Iya, sebenarnya memacu diri sendiri ya kan. Dan kita berdua tuh nggak tahu, gue nggak tahu maruk atau apa. Jadi selain gue punya trip online shop yang sudah mulai jalan dan semoga semoga tambah besar, amin. Cuman ini sudah, ya animonya oke banget. Kita juga mau rilis baju juga, nggak jauh-jauh, tapi sleepwear. Jadi yang kamu pakai biasanya. Aku tidak pernah menyangka kalau aku itu bisa ngedesain daster. Aku tidak pernah menyangka kalau aku itu bisa bikin boxer kayak gini. Nah, gue nggak pernah nyangka kalau gue tuh bisa bikin kayak gini. Sebenarnya nggak pure aku ada dibantu temanku yang udah expert penjahit, cuman kayak selera kain yang mau dipakai seperti apa, terus model yang mau pengen aku bikin itu seperti apa, itu pure dari aku. Nah kayak gini-gini ini itu cute, gumus banget tau gak sih, gumus nih ya kayak gini-gini. Dan aku tidak menyangka aku bisa menghitung HPP. Aku sudah mulai bisa membayangkan berapa aku bisa ngegaji orang dengan bisnis aku yang hitungannya masih sangat baru, small business. Dan aku masih perlu banget banyak belajar sih. Dan hal apa ya, pelajaran yang aku petik dari aku keluar dari kerjaan terus ada corona itu apa, ternyata usaha sendiri itu cuman butuh 4: kerja keras, jujur, komitmen, sama teliti. Itu doang. Kadang kalian tau gak, kadang tuh gue ribut sama adik gue cuman perkara, loh kemarin tuh udah aku kasih tahu loh. Jadi kita tuh kadang sampai adu-aduan apa sih, screenshotan chat di WA atau nggak sih, ini loh udah kasih tahu, ini loh udah. Tapi ya kita menyadari karena memang kita baru, dan itu tuh pasti kayak nggak bisa dihindarin, kayak debat-debat kusir tuh pasti ada. Terus kayak yang sepupuku kadang bilang, dia ngomong apa, kan kadang kan kita cuman WA-an ya biar praktis gitu. Terus kadang akunya juga baru bangun terus bacanya tuh yang, anjir nih orang udah ngomel-ngomel aja nih baru gini-gini. Padahal mungkin maksud saudaraku tuh dia, gue nggak ngomel, lu kalau ngebaca chat gue jangan ngegas, dan it's really happen gitu. Jadi kalau kalian, menurutku kalau kalian mau start small business, kamu harus mulai secepatnya karena experience-nya tuh beneran oke. Dan for the first time aku tuh orang yang sangat amat praktis. Kadang jeleknya aku adalah aku tuh terlalu percaya sama rekomendasi temen. Misalnya gini, aku mau nyetak apa ya contohnya, kayak simple, aku mau nyetak stiker gitu. Terus kayak temenku Ani bilang, udah kamu nyetak di sini aja, lu nggak perlu keluar rumah, lu cuma tinggal kirim di center, lu bayar segini segini segini. Biasanya dulunya aku tuh kayak gitu, selalu apa namanya, oke ya udah cari gampangnya. Tapi sejak aku punya my own small business, aku gak mau bilang small, my own business, I hope it will be big, huge, massive ya kan. Aku tuh nggak bisa begitu lagi. Ternyata kalau orang bisnis tuh 1000 aja dihitung. Jadi aku kayak start mulai compare. Jadi kayak kalau aku jalan keluar ngelihat ada percetakan tuh, gue biasanya berhenti nanya berapa dengan barang yang sama. Ternyata segitunya. Even kain pun buat sleepwear itu aku juga begitu. Jadi aku bener-bener apa ya, picky banget ya, karena ternyata itu tuh ngaruh banget. Ngaruh kalau kain lu mahal berarti lu masih ongkos jahit, terus nanti lu masih bagi dengan biaya produksi segala macam, overhead lu segala macam, dan itu baru lu ketemu harga jual lu. Jadi jangan sampai kalau kalian mulai bisnis tuh nanti kalian rugi.
ya sama-sama belajar sih ya. Even aku juga sama-sama belajar. Jadi ini aku sih merasa masih sangat banyak sekali yang aku tidak tahu, dan aku tuh lagi rajin-rajinnya browsing, lagi rajin-rajinnya baca, lagi rajin-rajinnya ngeliat YouTube video kayak gitu-gitu sih. Karena menurutku eh kamu ngebaca, kamu ngeliat, kamu belajar dari yang mungkin senior atau yang sudah berhasil tuh kayak investasi gitu loh buat diri kamu sendiri. Dan itu tuh bisa kamu pakai kapan aja, karena ilmu tuh kan nggak pernah basi ya nggak sih, dia kan selalu berkembang. Nah itu juga akan bikin kamu tuh mau nggak mau tuh terpacu untuk mengikuti, ya kan. Sama kayak kamu lagi mengidolakan apa gitu, entah makan entah fashion, pasti kan kamu berusaha mengikuti, ya kan. Atau mungkin lagi suka DJ siapa, kan kamu sih ngikutin lagu dia yang baru apa apa. Itu sama, ini sama. Tapi mungkin beberapa orang melihat, membaca buku atau mendengarkan cerita orang lain itu kan sedikit membosankan, apalagi yang nggak related sama kalian kan biasanya gitu. Tapi ya pokoknya itu menyenangkan. Oke, kalian harus coba guys. Jadi kalau kalian masih di comfort zone, just try. Sebenarnya gue nggak menyarankan kalian keluar kerja, tapi bisa kok kalian kerja sama apa kayak sambilan, mungkin dropship dulu, reseller dulu, kayak gitu-gitu. Ya harus diasah sih, apa ya, jiwa pedagang, ya kan, jiwa berwira swasta tuh bener-bener harus diasah. Pokoknya gitu. Teman-teman aku yang lain yang mungkin bakal ngeliatin video YouTube aku ini, aku akan nge-share beberapa uh, step-step aku yang udah aku jalanin. Pertama kali aku bikin bisnisku sendiri, mulai dari ngecetak stiker, semuanya nanti aku bakalan share. Kalian bakal bisa lihat videonya setelah bacotanku hari ini, ya kan. Kalian bisa cek, semoga itu bisa bermanfaat. Terus kalau kalian ada masukan, misalnya kak beli polybag di sini lebih murah, kak nyetak stiker di sini lebih murah, which is itu masih wilayah Jogja, kalian bisa komen di bawah ini. Oke. Semoga video aku kali ini yang belum terlalu panjang bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Oke, aku bakalan share juga nanti buat next video perkembangan bisnis aku. Terus pastinya kalian akan aku bawa jalan-jalan kalau aku keluar kota, kalau corona ini sudah mereda. Kemarin tuh aku mau ke Bali karena tiket cuma 300.000. Tapi ke Bali gue ngapain, karena di sana belum buka semua, belum totally normal. Ya terus bakalan ada makan-makan. Pokoknya banyak yang akan kalian lihat di video YouTube aku selanjutnya. So stay tune, jangan lupa subscribe, like, dan komen.